Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sumu yauma asyura wa khaliful yahuda sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah malam ke-8 Muharram 1445 Hijriah. Artinya satu hari mendekati hari-hari terafdal dalam mempuasakan Muharram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Allah yang bernama Muharram. Mengenai hadis ini, Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tingkat keafdalan melaksanakan puasa di bulan Muharram itu ada 3. Saumul Muharram thalathatul afdal. Jadi berpuasa di bulan Muharram itu ada 3 tingkat keafdalan. Kan Nabi tadi mengatakan bahwa puasa di bulan Muharram itu seafdal puasa setelah Ramadan. Nah, di mana letak keafdalannya itu? Kata Al-Mubarakfuri ada 3 tingkat. Yang pertama, yasumul ashir wa yauman qablahu wa yauman ba'dah.
Yang pertama, hendaklah orang yang mau mendapatkan nilai puasa terafdal setelah Ramadan, yakni berpuasa di bulan Muharram, dilakukan tanggal 9, 10 dan 11 sekaligus. Jadi 9, 10 dan 11. Itulah yang terafdal. Kemudian wathaniha, dan yang kedua, kata beliau Al-Mubarakfuri, yasumu ayyasumat tasi'a wal asyir, hendaklah ia mempuasakan tanggal 9 dan 10. Jadi kalau yang pertama yang paling afdol itu 9, 10 dan 11. Tapi boleh juga dilakukan tanggal 9 dan 10. Itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika orang Yahudi ada yang berpuasa di tanggal 10 Muharram sebagaimana kebiasaan Yahudi setiap tahunnya, bahkan sebelum Islam, mereka beralasan karena Nabi Musa berpuasa setiap tanggal 10 Muharram itu, dan mereka mengikuti jejak-jejaknya Musa. Ini yang disebut dengan sunnah tadi. Maka sunnahnya Musa itu diamalkan oleh orang Yahudi sampai dibangkitkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutus menjadi Rasul. Kan peristiwa ini terjadi di Madinah. Sementara Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya ketika beliau berada di Mekah. Nah, peristiwa puasanya orang Yahudi ketika bercerita dengan Nabi menandakan bahwa orang Yahudi ini sudah lama mempuasakan 10 Muharram ini, dan mereka lakukan setiap tahun sampai datang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih berpuasa. Maka kata Nabi, yang paling hak untuk mengikut kepada sunnahnya Musa itu aku, kata Nabi. Maka jikalau dipanjangkan umurku sampai tahun depan, maka aku akan puasa sejak dari tanggal 9. Atau makanya walaupun misalnya ada orang yang mau berpuasa 10 dan 11, tapi yang afdol itu adalah 9 dan 10. Kecuali ketiga-tiganya 9, 10 dan 11. Sebab ada orang yang tidak berpuasa dia pada tanggal 9, tapi dia berpuasa pada tanggal 10 karena ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, maka dia berpuasa pada tanggal 11-nya. Itu yang disebutkan oleh Nabi tadi, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura tanggal 10, wa khaliful yahud, tapi selisihilah orang Yahudi. Makanya puasa dia tanggal 11-nya. Jadi walaupun boleh seperti itu 10 dan 11, tapi yang afdolnya adalah 9 dan 10 karena Nabi mengisyaratkan seperti itu. Nah, kenapa boleh 10 dan 11? Karena Nabi juga berkata di tingkat afdol yang pertama tadi, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa mestinya 9, 10 dan 11. Tapi kalau dia mengambil paket yang kedua, 2 hari saja, 9 dan 10 atau 10 dan 11,
Misalnya 2 hari puasanya, mana nggak dipilihnya 9, 10 atau 10, 11, maka lebih bagus 9 dan 10. Tapi kalau dia tidak melakukan pada tanggal 9 itu, maka bagusnya ia puasakan penggantinya pada tanggal 11. Wathaliha, dan yang ketiga kata Al-Mubarakfuri, ini bagi orang-orang yang lemah. Kan banyak orang yang puasa itu agak lemah. Dia tidak mampu mempuasakan sampai dengan, jangankan 3 hari, 2 hari pun dia tidak sanggup, tapi dia ingin melakukan puasa Asyura, maka kata Al-Mubarakfuri, ayyasumal ashiru faqat, ia berpuasa pada tanggal 10 saja, karena ada sesuatu yang membuat inyo itu tidak bisa mengerjakan 3 hari atau 2 hari, maka cukuplah baginya 1 hari itu saja. Tapi yang paling afdal itu adalah 9, 10 dan 11, kemudian 9 dan 10, atau 10 dan 11, dan yang terakhir 1 hari saja. Nah, ini kan kita mendekati tanggal 9 besok, ini kan malam ke-8, berarti Kamis itu bertepatan dengan 2 puasa. Yang pertama puasa Muharramnya, seafdal puasa 9, 10 dan 11, dan yang kedua puasa Kamisnya. Nah, ini juga menjadi kajian para ulama. Apakah boleh puasa sunnah itu, apakah boleh satu ibadah itu dikerjakan dengan 2 niat? Nah, di sini terjadi khilaf. Dalam pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah kajian beliau, itu beliau ditanya, bolehkah melaksanakan satu ibadah dengan 2 niat? Maka beliau menjawab, satu ibadah itu 1 niat. Jadi tidak menggabungkan antara puasa Senin dengan puasa Kamis dalam niatnya itu. Jadi cukup dia mempuasakan Muharramnya saja. Nah, kebetulan dia berpuasa pada hari Kamis. Nah, Kamis ini kan hari di mana dianjurkan juga berpuasa. Namun dalam kitab Majmu' Al-Fatawa ini dijelaskan tentang adanya kebolehan menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah, dan itu berlaku pada ibadah sunnah, tidak berlaku pada ibadah wajib. Contohnya, karena kewajiban ini mesti ditunaikan sesuai dengan aturan. Kan yang wajib itu contohnya zuhur. Zuhur ya hanya zuhur saja, bahkan zuhur 2 kali dengan sengaja. Mengulang sholat itu kan juga dilarang. Terkecuali ada orang yang ingin melaksanakan sholat zuhur atau sholat wajib apalah namanya, yang waktu itu datangnya terlambat. Begitu dia datang ke masjid, orang sudah selesai sholat wajib. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabat, ada orang yang datang ke masjid untuk sholat wajib sendirian. Nah, kata Nabi, sholatlah kalian bersamanya. Siapa yang ingin bersedekah sholat, artinya siapa yang ingin bersedekah maka sholatlah kalian berjamaah bersamanya. Padahal nih sahabat ini sudah sholat, sudah selesai sholat wajib bersama Rasulullah. Tapi ada orang yang datang sendiri.
Nah, jadi Rasulullah menyuruh sahabat untuk ikut sholat bersama orang tersebut supaya tetap terjadi jamaah. Nah, bagaimana itu hukumnya bagi orang, apa nilainya bagi orang yang sudah sholat bersama imam pertama atau jamaah pertama dengan jamaah yang kedua, baginya itu adalah sunnah. Jadi baginya yang sholat yang kedua itu adalah sunnah. Tapi kalau bapak ibu misalnya sholat zuhur di rumah, di masjid 4 rakaat, pulang ke rumah sholat zuhur pula balik 4 rakaat, nah itu tidak boleh. Mengulang dengan sengaja satu sholat diulang-ulang atau diulang-ulang itu maksudnya bisa jadi 3 kali kan. Kok dek rajin mana sholat zuhur bagi sampai 3 kali misalnya, nggak boleh. Terkecuali ada hajat tadi seperti memberikan jamaah kepada orang yang datang terlambat, maka baginya itu adalah sholat sunnah. Zuhur itu nilainya baginya sholat sunnah. Nah Bapak dan Ibu, ketika orang masuk ke dalam satu ibadah, misalnya masjid nih, masuk masjid mau sholat tahiyatul masjid, tapi waktu tidak memungkinkan baginya untuk melakukan 2 sholat. Tidak mungkin baginya melakukan 2 sholat, artinya qobliyah dan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu baru qobliyah gitu. Tidak mungkin baginya mengingat waktu. Maka ketika dia mengerjakan sholat sebelum sholat wajib itu, kan dia sholat sunat. Tahiyatul masjidkah dia sholatkan dulu atau qobliyah yang ia pentingkan dulu? Maka di sini sebagian ulama mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa itu bahwa satu sholat itu sudah menyelesaikan kedua-dua sholat tersebut. Jadi kalau dia sholat satu saja, apakah dia niatkan tahiyatul masjid, maka qobliyahnya sudah terlepas, sudah dianggap lunas gitu. Atau kalau dia niatkan qobliyah, maka tahiyatul masjidnya dianggap sudah terlaksana. Gitu. Yang kedua, bahwa dia niatkan satu sholat itu kedua-dua sholatnya, itulah tahiyatul masjidnya, sekaligus itulah qobliyahnya. Jadi yang paling senang nama aja. Yang pertama ya, yang pertama itu yang paling senang. Kita sholat saja satu sholat, apakah tahiyatul masjid yang diniatkan atau qobliyah, maka kedua-duanya sudah terselesaikan. Nah, dianggap selesai itu. Tapi bagi orang yang terbiasa, tidak pernah ia meninggalkan salah satu 2 sholat itu, maka setelah sholat wajib itu boleh dia qada. Dia sholat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat ba'diyah, qobliyah. Setelah sholat wajib nanti selesai, dia sholatkan sholat ba'diyahnya, baru kemudian ia qada sholat yang dia tinggalkan 2 rakaat tadi. Itu kan memilih. Kalau dia niatkan tahiyatul masjid berarti yang belum qobliyah, maka boleh dilaksanakan sunnah qobliyah itu setelah sholat wajib selesai kalau tertinggal dengan ada sebab, karena Nabi pernah melakukan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, begitu juga persoalannya dengan puasa sunnah. Dan tidak boleh orang yang berpuasa qada berniat untuk puasa sunnah atau puasa qada pada saat puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib tidak bisa tuh. Puasa qada misalnya,
Orang yang tidak puasa di Ramadan karena satu sebab, sakit, musafir, atau bagi perempuan ada masa halangan seperti haid, melahirkan, atau hamil, menyusui, itu kan boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi diganti di bulan yang lain. Pada saat hari-hari mengganti bertepatan dengan tanggal 9 atau tanggal 10, maka tidak boleh dia niatkan itu kodo sekaligus sunat. Saya puasa besok mengkodo dan sekaligus sunat Muharram. Tidak bisa. Karena wajib tidak boleh digabung dengan sunnah. Tidak digabung dia. Yang wajib wajib saja. Wajib dengan wajib pun tak boleh digabung. Kalau bisa digabung wajib dengan wajib, kita bermudah-mudah dalam agama. Contohnya, sholat zuhur saja digabung dengan sholat asar, selesai. Satu sholat kan. Tapi ada sholat zuhur itu dikerjakan di waktu asar. Itu beda, itu jamak namanya. Menjamakkan tetap. Satu niat sholat zuhur, satu niat sholat asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Tapi niatnya kan tetap satu. Zuhur, satu niat zuhur untuk sholat zuhur 2 rakaat kalau dia menjamak dan mengqasar. Kemudian satu niat untuk asarnya 2 rakaat kalau dia menjamaknya itu sambil mengqasar. Tapi kalau jamak saja dia niatkan zuhurnya menjamak, kemudian asarnya menjamak, selesai. Tapi kalau ibadah yang sunnah, ini dalam kaidah usul fiqh itu disebutkan maksudah lizatiha. Karena sama maksud dan tujuannya, sama-sama sunnah, maka boleh ia digabungkan satu pelaksanaan itu dengan 2 niat. Di situ sholat qobliyahnya sekaligus niat tahiyatul masjidnya. Di situ puasa Kamisnya sekaligus niat puasa Muharramnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Kamis ini nanti tanggal 9. Kemudian hari Jumat berarti tanggal 10. Nah, hari Jumat kan dilarang berpuasa tuh, baca ceritanya tuh. Puasa mutlak itu yang dilarang. Artinya orang yang mengkhususkan puasa hari Jumat tuh nggak boleh. Tapi kalau kebetulan tanggal 9 Zulhijjah pada hari itu, berarti hari Arafah, tetap puasa di hari Jumat. Kalau misalnya jatuh pada tanggal 10 Muharram, tetap kita puasakan hari Jumat. Kalau bertepatan dengan Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan, tetap saja boleh dipuasakan hari Jumat. Yang tidak boleh itu sengaja dalam satu pekan itu nak puasa sunnah di bueknya di hari Jumat, itu yang nggak boleh. Karena hari Jumat itu adalah hari raya, hari makan berarti. Atau misalnya orang itu indak dek karano 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh setiap bulan Yaumul Bid, tidak. Tapi dia mempuasakan khusus setiap pekannya itu Kamis, Jumat, Sabtu. Ini bagus nih. Jadi kalau ketiga-tiganya boleh itu. Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya berurutan selama 3 hari. Nah, itu walaupun dia kerjakan setiap pekannya, kalau dia mampu, boleh. Yang tidak boleh itu mengkhususkan satu hari sunnah di hari Jumat saja. Nah, ini karena kita bertepatan dengan momen akan datangnya tanggal 9 dan 10 Muharram. Maka perlu itu diingatkan kembali. Nah, apa niatnya tuh? Apakah saya sebut saya tak puasa tanggal 9? Apakah saya sebut saya puasa tanggal 10? Enggak mesti. Yang diniatkan aku puasa Muharram, selesai. Jadi aku niat puasa Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Itu kan di hati saja. Maksudnya begitu terbenam matahari, kan niat itu dilaksanakan di waktu malam kalau puasa wajib sampai terbit fajar. Malam yujmi, kata Nabi, siapa yang tidak meniatkan puasa wajibnya itu di waktu malam, fala siyamalahu, maka
puasanya tidak sah. Jadi kalau puasa wajib tuh niatnya mesti malam. Yang dinamakan malam itu mana tuh? Terbenam matahari sampai terbit fajar. Selama itu dia boleh berniat. Artinya ketika dia hendak makan sahur, kemudian kita makan sahur itu tentu ada tujuannya. Ada enggak tujuannya makan sahur itu kira-kira? Karena mau berpuasa kan? Nah, sadar dia bahwa dia makan sahur karena mau berpuasa itu sudah niat. Sebab yang dinamakan niat itu qasdus syai' bi fi'li. Dia sadari satu perbuatan kemudian langsung dia kerjakan. Itulah niat. Jadi tidak mesti nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pagi hari itu. Tidak mesti ya, tidak mesti seperti itu. Jadi yang disebut niat itu aku di dalam hati ini menyadari bahwa besok akan puasa. Kemudian ia sahur, kemudian besoknya dia puasa, berarti dia sudah niat. Disitulah dia diberi pahala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kenapa dia makan sahur? Jadi sahur itu sebenarnya sudah masuk kategori orang yang hendak berpuasa, sudah masuk niat itu. Nah, jadi dia niatkan puasa Muharram selesai. Seandainya dia tidak ingat bahwa besok akan berpuasa, tapi ada kawan yang cerita. Alhamdulillah ya, inilah tanggal 9 Muharram gini, misalnya begitu. Tanggal 9 gini tuh iyo. Amun ndak sahur malam cakur, ndak ada niat puasa, cuma belum makan lain. Maka dia boleh ketika itu juga niat puasa. Ayalah, kalau begitu aku langsung berpuasa. Jadi kalau puasa sunnah itu kalau lupa niatnya di waktu malam, dia boleh berniat di waktu siang dengan catatan belum terjadi proses makan dan minum. Kuarilah jam 9 makan nasi, nanolun ndak bakwan lah habis 2 misalnya. Orang puasa ada satu pula lah yang puasa itu ndak boleh. Jadi apabila dia belum makan sesuatu, belum minum sesuatu, sampai jam 10 siang dia baru tahu kalau itu tanggal 10 Muharram misalnya atau tanggal 9. Karena ada kawan yang cerita lah puasa itu. Kini kan puasa Muharram tanggal 10 puasa Asyura. Amun ndak ada niat malam cakur. Ya sudahlah, saya puasa. Nah, berarti dia sudah boleh berpuasa walaupun niatnya di waktu siang. Tapi kalau puasa wajib itu memang harus di waktu malam niatnya. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah di bulan Muharram tanggal 10. Berpuasa tanggal 10 itu kata Nabi, hadza yaumu Asyura. Jadi Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat, ini tanggal 10 kata Nabi. Walam yaktubillahu alaikum. Allah tidak mewajibkan bagi kamu siyamah berpuasa wa ana shaim, tetapi aku berpuasa kata Nabi. Maka puasa bulan Muharram itu memang bahagian daripada sunnah puasa. Faman sa'a alaihim wa man sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir. Kata Nabi, bagi yang ingin maka hendaklah dia berpuasa, tapi bagi yang tidak ingin enggak apa-apa kata Nabi, karena ini adalah bahagian daripada ibadah sunnah. Tapi orang yang tidak melakukannya akan rugi besar. Di mana letak kerugiannya Bapak Ibu? Hadis berikut riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyukaffiras sanatan lati qablah, bahwa puasa pada tanggal 10 itu 10 Muharram
itu dapat menebus dosa setahun yang lalu. Jadi berpuasa pada tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kan rugi waktu kalau tidak ikut berpuasa. Jadi kalau misalnya kita tak mampu ketiga harinya, puasalah 2 hari. 9, 10, dan 11 tidak mampu, puasalah 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Tapi kalau memang tak mampu juga 2 hari, maka berpuasalah sekurang-kurangnya 1 hari tanggal 10 itu saja. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi kita lanjutkan lagi kajian di pertemuan yang lalu tentang detik-detik hijrah yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Itu yang belum tuntas waktu itu. Tentang Baiat Aqabah. Jadi Aqabah itu ada 2 Bapak Ibu. Perjanjian ataupun bai'ah Aqabah itu ada 2. Bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Ini adalah cikal bakal hijrahnya Nabi. Ini disebut detik-detik hijrahnya Nabi. Pada tahun yang ke-11 dari kenabian, artinya 2 tahun menjelang hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 6 orang penduduk negeri Yathrib ataupun Madinah kini. 6 orang. Yang pertama Mu'az bin Al-Harith, kemudian Zakwan bin Abul Qais, kemudian Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Abbas bin Ubadah, kemudian Abul Haritham, kemudian Uwaim bin Sa'idah. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nah, jadi cuman syariat haji yang mereka lakukan ketika itu tidaklah seperti haji yang kita bayangkan saat ini. Jadi orang-orang jahiliyah dulu melaksanakan haji. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Al-Quran surah Al-Anfal. Mereka sholat di sana. Mereka tawaf di Ka'bah itu tapi sambil nyanyi-nyanyi, kemudian bersiul-siul. Makanya Bapak Ibu kan kadang suku anak kita sampai sadar tak sadar mungkin ya bersiul. Nah, bersiul ini adalah salah satu cara beribadah orang jahiliyah. Makanya Islam pun kan melarang itu bersiul-siul itu. Tidak boleh. Kemudian bernyanyi dengan tepuk-tepuk tangan. Nah, ini juga dilakukan oleh umat Islam modern ini. Jadi sebenarnya orang kan ada orang yang nyanyi sambil tepuk-tepuk tangan itu ketika acara ulang tahunan. Betul nggak? Anak-anak itu kalau ulang tahun tepuk tangan enggak? Selamat kan itu. Jadi orang jahiliyah dulu ketika mereka tawaf di Ka'bah, ketika mereka melaksanakan sholat di Ka'bah, mereka begitu tepuk tangan sambil nyanyi dan bersiul. Maka jikalau ada orang yang hari ini nyanyi sambil tepuk tangan, maka dia lebih jahil daripada jahiliyah. Masa dunia sudah modern, perangai jahiliyah juga. Jadi kan menurut sebagian orang peringatan ulang tahun itu kan tanda-tanda orang nan maju. Itu ya modern orang tua. Bersalut dengan si anu itu tuh. Iya memang luar biasa mendidik anak. Kasih sayang ke anak dia nampak pada asa acara ulang tahun ya wabuwe semeriah-meriahnya. Undang orang sekampung tiup lilin sambil nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Kan itu jadi buah bibir bahwa kehidupan kalau ada masyarakat yang suka merayakan ulang tahun anaknya dengan mengundang orang banyak nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk tangan itu. Kemudian
tiup-tiup lilin itu, kan mereka anggap itu sebuah kemajuan. Padahal ini kejahilan yang lebih jahil daripada jahiliyah. Jadi orang nan maju itu orang nan tidak model itu Bapak Ibu. Bahwa 14,5 abad yang silam, itulah perangai orang jahiliyah dulu. Mereka nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, dan itu mereka anggap ibadah. Nah sekarang itu diulang balik di masyarakat kita. Wal-iyazubillah. Nah, jadi ketika mereka datang berhaji ke Mekah, yang 6 orang ini kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 di antara mereka adalah orang yang sudah berhubungan langsung dengan Rasulullah sebelumnya, dan 1 orang yang baru pertama kali bertemu dengan Rasul. Kemudian mereka datangi Rasulullah ketika mereka berada di Mina. Kemudian secara sembunyi-sembunyi mereka berbaiatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Islamlah yang 6 orang ini. Nah, yang 6 orang inilah yang kemudian membawa Islam itu ke Madinah. Apa isi perjanjian mereka dengan Rasul ketika itu? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ubadah bin Samit, kan ketika itu Ubadah bin Samit salah satunya yang ikut berbaiat kepada Rasulullah ketika berada di Mina. Jadi 6 orang tadi salah satunya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit lah yang menceritakan kejadian ini. Kemudian sampailah kepada Imam Bukhari. Nah, kemudian Imam Bukhari jelaskan pula hadis ini kepada murid-muridnya. Dari murid ke murid sampailah kepada kita. Itu yang disebut dengan sanad. Jadi rentetan cerita itu sahih adanya, benar peristiwanya. Apa kata Ubadah bin Samit? Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian bersabda kepada mereka. Kata Rasul, kemarilah, berbaiahlah kalian kepadaku. Artinya bai'ah itu apa tuh? Bersumpah setia. Sebab dalam sebuah riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata, siapa yang meninggal dunia, laisa fi unukihi, sementara di pundaknya tidak ada bai'ah atau sumpah setia lil amir, kepada pemimpin yang sah, maka famata mitatan jahiliyah, orang ini dianggap mati sebagai jahiliyah. Berarti bai'ah itu penting Pak, sumpah setia kepada pemerintah yang sah. Jadi setiap kita ini denda jadi warga negara, berarti dia telah keluar dari bai'ah. Berarti dia tidak setia kepada negaranya. Kadang-kadang ada orang yang suka itu faktor politik. Dan kalau dia presiden yang berhenti jadi warga negara Indonesia, dan tidak ketunduk, tidak kepatuh, itu namanya tidak punya bai'ah. Siapa yang mati kata Nabi sementara di pundaknya tidak ada bai'ah terhadap pemimpin yang sah, maka matilah dia dalam kondisi jahiliyah. Jadi seberat apapun menurut kita untuk patuh kepada pemimpin itu, sebabnya boleh jadi banyak Pak. Tidak separtai, tidak sekelompok, tidak segolongan, tidak seide. Pokoknya tidak cocok saja di awaknya itu. Tetaplah kita menjadi rakyatnya. Jangan berkata den tidak kepatuh kayaknya, den tidak ketunduk kayaknya. Jadi tidak boleh mati dalam keadaan tidak punya bai'ah. Kenapa Bapak Ibu perlu berbai'ah? Sebab apapun yang terjadi di bangsa ini, apapun yang terjadi di negara ini, kita dipertanggungjawabkan oleh amir kita, pemimpin kita. Tuh kan kini orang berlomba-lomba nak jadi pemimpin tuh, nak mati-matian. Dan inyo tuh seolah-olah ingin mempertanggungjawabkan 264 juta rakyat Indonesia nanti di hadapan Allah per 5 tahun. Orang-orang nak jadi presiden gini tuh, berarti inyo nak mengambil hak
mempertanggungjawabkan awak di hadapan Allah nanti. Kalau ada rasanya di hati ini yang dicurangi oleh keputusannya, bersidang panjanglah kita di hadapan Allah nanti bersama dengannya. Itulah pentingnya bai'ah. Jadi makanya walaupun tidak cocok, dia pemimpin itu tetap sajalah jadi rakyatnya. Berbai'ah dan mengaku kalau kita bahagian daripada rakyatnya. Selesai. Kan tidak kuruh bagaimana kalau menjadi rakyat itu. Menjadi rakyat, mengaku nak menjadi rakyat, kau pun tidak juga kan. Jadi sudah berbai'ah setia sajalah. Artinya itulah bahasa orang NKRI harga mati dan kecewa itu bagian daripada bai'ah itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan para sahabat, kemudian imam-imam mazhab mengatakan bahwa kita ini harus loyal kepada negara kita sendiri. Harus setia kepada pemerintah kita sendiri apapun yang terjadi. Fa in duriba zahraka wa ukhidha malaka. Sekalipun ia pukul punggungmu ataupun ia rampas hartamu, tetaplah kamu mendengar kepada perintahnya dan patuh kepada perintahnya. Apa itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu? Nah, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, berbai'ahlah mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Bersumpah setialah kalian kepadaku bahwa untuk tidak melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu bai'ah yang diambil oleh Nabi dari mereka. Tidak keuntungan untuk ini bahwa kalian bersumpah di hadapanku tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian tidak melakukan pencurian sekalipun itu harta orang yang bukan seagama dengan kalian. Orang tidak seagama jauh, apalagi lah orang non seagama. Kalau poi kapora misalnya, tahu-tahu tak kojui ada suara nan jatuh, boom. Ndak usah pelangak-pelongok kalau ndak pora awak. Bah itu celi batang durian itu celi orang kida kanan ada indah. Ndak perlu. Kenapa? Itu bukan ladangmu, itu bukan buah-buahanmu, sekalipun jatuh di hadapanmu bukan milikmu. Kau ndak harus oke mendadak gue. Celi orang kiri kanan ndak ada masuk saleh. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, zaman saisunya itu ada buah-buahan itu buah sekampung namanya. Sebab saya lewat ada orang tua sedang nanam buah-buahan. Pengane nanam durian nih, tu si ajo le nih. Iko durian berbuah sana nih ndak ada le. Untuk anak cucu awak di kampung kok. Jadi resoki orang kampung itu namanya buah kampung. Jadi artinya buah itu untuk sekampung. Itu zaman dulu tuh Bapak Ibu. Jadi kita punya batang buah-buahan, tapi orang sekampung berhak memakannya dan itu memang sudah diniatkan oleh si yang menanam. Yang nanamnya niatnya seperti itu. Tapi ketika orang yang nanam meninggal dunia, apakah berlaku lagi hukum itu? Tidak berlaku kecuali dia tulis surat hibahnya. Bahwa 3 buah pohon durian itu kalau saya meninggal dunia nanti tetap untuk masyarakat Tanjung Jati seluruhnya. Pakai surat Pak. Sehingga anaknya tidak berhak menguasai itu sebab sudah ada hibah bahwa itu untuk masyarakat. Apapun yang jatuh darinya, mau buah, mau daun, mau dahan, hibah kecilnya. Ditulis hibahnya. Itu makanya wajib berwasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Wajib bagi orang yang akan mati menuliskan wasiat. Jadi tulis wasiat Pak, gitu kan kemati kok. Betul enggak? Cuman orang kini kan takut mana menulis wasiat kok dia orang kemati deh. Nggak ada kita ini yang tidak akan mati. Jadi jangan takut menuliskan wasiat.
Sebab hukum berwasiat itu wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi dituliskan wasiat. Supaya apa, nanti pas ketika meninggal dunia, itu yang sudah kita wasiatkan tadi yang berupa hibah itu, misalnya ada buah yang sudah diniatkan sejak nanamnya untuk sedekah untuk orang kampung, itu tidak dikuasai oleh ahli waris. Tapi kalau yang nanam itu walaupun dia sudah punya niat seperti itu, kan selama dia hidup itu berlaku. Begitu dia meninggal dunia, harta jatuh menjadi hak waris. Kalau yang menerima warisan tidak melanjutkan wasiat orang tua tadi, niat orang tua tadi, maka terputuslah niat itu sampai di situ. Tidak berlaku lah buah sekampung itu di orang banyak. Kenapa? Karena sudah berubah status. Harta mendiang sudah menjadi harta warisan. Kita mendiang, Pak. Tidak ada almarhum. Jadi Islam itu tidak menyebut orang meninggal itu dengan kalimat almarhum. Sebab almarhum itu adalah kepastian orang itu masuk surga. Itu untuk orang Kristen saja almarhum Joshua. Tidak boleh. Jadi kita agama itu tahulah nan rambu-rambu agama gitu. Jadi untuk orang meninggal itu disebut dengan mendiang. Atau kalau disebut namanya, ada tambahan doanya. Rahimahullah. Mendiang sianu rahimahullah. Begitu cara penyebutan yang paling baik untuk orang yang meninggal dunia. Ini orang yang mati berkujuk sebagai almarhum. Kan peduto namanya peduto tapi buat orang-orang. Lajole orang kau mati berkujuk disebut dirahmati Allah. Telah berpulang ke rahmatullah. Jadi hati-hati saya. Kalau disuruh orang mengumumkan meninggal itu paling takut menyebut telah berpulang ke rahmatullah itu. Karena kita tidak bisa memastikan orang yang meninggal ini benar-benar dirahmati Allah atau tidak. Akan itu bagian daripada doa. Anda doa itu telah berpulang ke rahmatullah. Itu kepastian namanya itu. Jadi kita memastikan orang ini berpulang ke rahmat Allah. Padahal orang ini sholat tidak, puasa tidak, judi paling suka. Masa mati disebut berpulang ke rahmat Allah. Jadi caranya telah meninggal dunia. Sianu bin Sianu. Semoga mendiang ini dilapangkan oleh Allah di dalam kuburnya. Itu boleh itu. Seperti itu. Tidak apa-apa. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi kata Nabi... Jangan mencuri. Itu wasiat Nabi ketika berbaiah ketika 6 orang Ansor berbaiah kepada beliau. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan kalian membunuhi anak kalian sendiri karena takut tidak dapat memberinya nafkah. Dan tidak akan berbuat dosa yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Jangan membuik-buik, Pak. Jadi ketika orang pertama kali masuk Islam, Pak, itu baru orang tu masuk Islam, itu bonana diingatkan Nabi. Jangan kalian membuik-buik. Paham tak tuh membuik-buik? Mengada-ada sesuatu yang tak ada. Awak kini sejak dari atuknya atu awak lah Islam. Sampai kini Anda boleh menyebut jangan mengada-ada dalam agama nya bongi. Ketika orang pertama masuk Islam itu nanti disebut Nabi, jangan kalian mengada-ada. Jadi kalimat itu kalau dibahasakan bahasa agama apa namanya itu? Bid'ah ya. Itu yang paling takut orang benar-benar alergi orang dengan kalimat itu. Padahal Nabi ketika pertama kali orang berbaiah kepada beliau, itu baru orang ke masuk Islam. Itu benar nanti ingatkan dek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma walaupun kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, sampaikanlah kepada mereka dengan arif, dengan bijaksana, sebagaimana koridor Al-Quran itu telah mengatur ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi
Ketika kita lihat sebuah perbuatan yang mengada-ada sekalipun awak tidak setuju, tidak sesuai dengan. Yang pertama jangan menjauhi mereka dulu. Kalau kita mau ingatkan, ingatkan dengan baik. Kalau ternyata mereka menolak, jangan berdebat dengan mereka. Sebab apa? Sebab berdebat itu meninggalkan sakit hati dan membuat keras hati. Memunculkan permusuhan. Ingatkan saja, dan kalau tak bisa, maka contohkan saja. Insya Allah dengan demikian, maka perbuatan yang baik itu akan menyebarlah di tengah-tengah masyarakat kita. Tanpa harus memaksakan mereka untuk sama dengan kita, sebab kita tidak akan pernah sama. Payah tuh membuat orang kok sama sadolahnya, Pak. Tidak bisa. Jadi kalau kita tahu mereka salah, kita ingatkan dengan cara yang baik atau dicontohkan dengan cara yang bijak. Hamba Allah yang berbahagia, kalau itu kalian lakukan kata Nabi, maka bagi kalian pahala yang besar di sisi Allah. Tapi kalau kalian langgar itu, maka kalian berdosa. Kalau Allah menyukai bisa diampuni, tapi kalau Allah tidak akan mengampuninya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nak pulanglah orang kocak boleh. Lah dapat bekal dari Nabi bahwa mereka berjanji, baiklah ya Rasul, sesampainya kami di Madinah ini akan kami ajarkan kepada anak cucu kami, anak istri kami, teman dekat kami, kemudian saudara-saudara kami ini akan kami ajarkan kepada mereka. Tapi tolonglah perkuat kami dengan seorang yang ahli, utusan yang sengaja engkau pilih untuk kami. Maka kata Nabi, baiklah kalau begitu. Di antara sahabat itu yang paling cerdas ketika itu, dan yang paling kuat akidahnya ketika itu pula, dan yang paling diyakini oleh Nabi bisa menyampaikan Islam kepada rakyat Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair untuk mendampingi 6 orang ini berdakwah ke Madinah. Pada tahun yang ke-13 mereka datang lagi, itu Mus'ab bin Umair itu sudah mengislamkan lebih daripada 500 orang Madinah. Jadi Islamnya Madinah itu salah satu yang paling berjasa di sana adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kan anak muda yang masuk Islam yang terusir dari rumahnya. Kata Nabi, ketika melihat jasad Mus'ab bin Umair terbujur di perang Uhud, kan di perang Uhud Mus'ab kan meninggal dunia bersama dengan Hamzah. Maka ketika ditutup pakaiannya, ditutup jenazahnya Mus'ab ini dengan kain, nah ditutup kepala terbuka kakinya, ditutup kakinya terbuka kepalanya, menangis Rasulullah melihatnya. Kata Rasulullah, Mus'ab, dulu di Mekah tidak ada pemuda yang pakaiannya sebagus pakaianmu. Tidak ada orang yang wangi tubuhnya seperti wangi tubuhmu. Jadi kalau boleh dikatakan engkau adalah pemuda surganya Mekah. Tapi sekarang lihatlah wahai Mus'ab, engkau berpulang kepada Allah dalam kondisi tidak tertutup seluruh tubuhmu. Ditutup kepalamu, terbuka kakimu. Ditutup kakimu, terbuka kepalamu. Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya raya. Tapi dia masuk Islam, dia tinggalkan kekayaannya dan kemudian menghabiskan waktunya untuk Islam. Sampai dia wafat, tubuhnya pun tidak seutuhnya tertutup kain kafan. Maka kata Nabi, tutup kepalanya, kakinya carilah daun-daunan, akar-akaran, nah itulah yang kemudian penutup kakinya Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang sangat berjasa untuk perkembangan Islam sampai dengan akhir masa nantinya. Demikian perjalanan menjelang hijrahnya Nabi SAW. Kenapa kemudian Nabi mudah hijrah ke Madinah? Karena sudah dirintis oleh seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, nanti baru ada akobah yang kedua. Ini disebut dengan akobah yang pertama. Pada akobah yang kedua nanti lebih dahsyat lagi, sejarah yang akhirnya merubah keadaan dunia sampai seperti hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.